Satu dua tiga, cut, cut. Oke, ini sesi 5 menit. Aku nggak apa ya. Sesi ngomong sendiri. Yeay. Aku pengen pemanasan aja sih sebenarnya. Ini bisa aku buat sebagai apa ya, credit scene ya. Ini bagus banget sih untuk jadi credit scene juga ya. Ya, itu ide bagus. Oke, jadi ini jam 5:59, jam 6. Normalnya aku harusnya bisa mandi. Aku harusnya mandi setelah ini. Dan aku melakukan hal ini. Ini gak masalah juga sih ya. Ya, aku harus mengakhiri untuk bisa menjadi professional speaking. Enggak harus jadi professional speaking, kita tidak bisa menjadi professional speaking. Kita juga tidak bisa menjadi orang yang punya banyak keahlian. Kita hanya bisa menjadi diri kita sendiri. Aku saat ini menjadi diri aku sendiri dan berusaha untuk belajar dari ketidaktahuan, yaitu belajar dari sesuatu yang mungkin saja bisa aku kembangkan. Oke. Mungkin aku bakalan topik baru untuk besok biar enak juga ya. Tentang orang bodoh ya. Masih ada 4 menit lagi. How does it feel? Apa yang aku feel sekarang ini? Feelku setelah recording berapa ya? Ada 4 video. Ada 4 video tentang aku yapping. Aku yapping di YouTube adalah aku bisa ngomong sesuka hati aku di sana tanpa ada yang nonton. Bisa saja ada yang nonton sih, tapi sebagai resikonya adalah aku ngedit anjing ya, ngedit 25 menit. Gua cutting semana ya, aku cut ini ya ampun, aku semuanya ngomong gitu. Cuman cara aku cutting ya long form ya, masa aku harus tengok tutorial dulu sih. Nah sekali aku sumpah cok, ngedit itu sumpah itu adalah bagian termalas, part termalas dari membuat video cok. Bikin editnya dari mau ngekatnya aja susah gitu aku, apalagi nulis skripnya gitu. Mungkin sudah apa ya, sudah panas lah, mungkin belum ya. Kita panasin lagi ngomong-ngomongan kita demi kita bisa berbicara lancar pada kesempatan kali ini. Sabtu tanggal 3 bulan 7 balik Sabtu tanggal 7 bulan 3 2026, Saturday, yaitu hari Sabtu.
ngomong, ayo ngomong. Aku harus menjadi enggak sih, enggak. Itu adalah sebuah alibi, sebuah pemaksaan di mana aku memaksa diriku sendiri untuk bisa ngomong padahal aku nggak mau ngomong apa-apa. Tapi gimana ya, orang kok bisa ngomong apa adanya, kok bisa orang itu bercerita apa karena mereka punya banyak masalah hidup. Aku punya banyak banget masalahku, lebih banyak. Nggak lebih banyak sih, masalahku banyak juga, tapi aku nggak mengeluh gitu. Ini kenapa? Apa karena itu ya? Apa karena itu aku nggak bisa berbicara? Karena aku nggak punya alasan untuk ngomong. Mungkin di persoalan selanjutnya, mari kita lanjut ke pembahasan kita kali ini. Mungkin ini thumbnailnya ya, editor bisa bikin takut sama hantu itu wajar. Tapi gue bakalan bilang dari pertanyaannya aja. Mengapa kita takut pada hantu? Oke. Mengapa kita takut pada hantu? Oke, itu bisa di-cutting ya. Kita mulai 10 menit. Dimulai dari sekarang. Jangan 10 deh, timer aja. Stopwatch. 1, 2, 3. Oke, mengapa kita takut sama hantu? Itu adalah sebuah fondasi, sebuah pola pikir. Ya, kenapa kita takut sama hantu? Oke, kita langsung saja ke rumusnya. Rasa takut pada manusia, rasa takut pada hantu biasanya merujuk pada ketidaktahuan kita akan hantu. Jadi kita takut pada hantu karena kita tidak mengetahuinya, tidak mengetahui mengapa kita takut sama hantu itu. Bisa dibilang bukan kita nggak tahu, tapi lebih tepatnya karena kita bias. Maksudnya gimana sih? Jadi gini, rasa takut pada manusia itu disebabkan karena kita tidak mengetahui hantu. Nah, karena kita tidak mengetahui hantu itu, karena kita tidak mengetahui hantu itu seperti apa, maka kita melibatkan otak kita yang bekerja gitu. Nah, karena kita melibatkan otak kita yang bekerja, otomatis dalam saat kita menggunakan otak kita untuk mendefinisikan hal itu, otak kita dalam emosi takut juga yang menyebabkan pikiran negatif tadi, emosi negatif pada emosi negatif takut yang menyebabkan kita menjadi bias akan hantu gitu. Nah, emosi negatif, emosi takut pada manusia, emosi takut pada hantu ya, itu adalah perwujudan. Jadi kita takut karena wujud hantu itu seperti apa. Kita takut wujud hantu itu misalnya kepalanya 3, misalnya mulutnya 10 ya, dan hal-hal yang menakutkan gitu. Dan itu wajar ya. Hal-hal yang menakutkan bagi manusia karena hantu itu bisa menjadi apapun gitu. Karena otak mendefinisikan hantu itu seperti itu. Hantu bisa jadi apa saja. Hantu ada aja yang masuk.
hantu bisa jadi apa saja. Dan karena hal itu kita kita jadi overthinking, ya kan? Kita jadi overthinking akan hantu itu, sehingga menyebabkan kita takut yang berujung pada rasa takut yang lebih. Jadi apa semuanya ini karena otak kita? Tidak, sebetulnya eh, yang menyebabkan kita takut adalah ya rasa takut itu sendiri. Rasa takut akan rasa takut sih, lebih tepatnya insting bertahan hidup kita. Rasa takut, jadi kita definisikan dulu rasa takut itu seperti apa. Kenapa harus rasa takut sih gitu, kenapa harus emosi takut, ya kan? Nah, emosi takut itu sudah lama, sudah ada zaman zaman nenek moyang kita, dari zaman nenek moyang kita, bahwa rasa takut membuat kita menjadi lebih waspada terhadap sesuatu, sebuah enti, eh, sebuah entitas yang bisa jadi lebih kuat daripada kita, yang bisa membuat kita lebih tepatnya bisa membuat kita terancam nyawanya. Nah, karena rasa terancam itu menyebabkan kita bisa mempertahankan, eh, karena rasa takut itu menyebabkan kita menjadi, indera kita menjadi lebih lebih peka, kita jadi lebih peka terhadap suara segala macamnya kan. Saat misalnya kita jadi takut, kita jadi overthinking, kita jadi bisa tiba-tiba otot kita jadi lebih kencang untuk bisa lari, dalam situasi fight or flight, ya kan? Adrenalin kita muncul itu karena rasa takut. Rasa takut dari mana sih? Rasa takut adalah dari amigdala. Ya, koreksi kalau ini adalah opini pribadiku ya. Bisa koreksi. Jadi yang membuat kita takut akan amigdala, yang membuat kita rasa takut adalah amigdala yang dalam respon fight or flight yang membunyikan sirena, yang membuat tanda bahaya dan memperingatkannya kepada bagian otak lainnya untuk waspada gitu, dalam kondisi fight or flight di mana kita harus waspada terhadap terhadap ancaman. Nah, tapi apakah hanya hantu gitu? Kenapa kita hanya takut pada hantu gitu? Ya, nggak hanya hantu aja sih sebenarnya ya kan. Kita takut bukan karena hantunya. Kita takut karena hantu itu bisa jadi apa aja. Kenapa? Karena hantu tidak memiliki rupa. Hantu tidak memiliki rupa yang spesifik. Karena hantu hantu itu berbeda-beda. Dari perspektif orang itu berbeda-beda terhadap hantu. Ada yang hantu ya macam di kita Indonesia itu pocong, nah, nenek apa ya, nenek pokoknya macam-macam lah. Kalau misalnya di barat ada zombie lah, ada vampir lah, ya itu macam-macam. Itu kaitannya, lalu kok bisa jadi kaitannya dengan budaya ya? Ya itu adalah kembali lagi, itu hantu adalah perspektif rasa takut kita. Hantu itu adalah POV rasa takut kita, ancaman kita.
sehingga banyak menyerupai gitu. Jadi rupanya bermacam-macam, karena itu adalah wujud rasa takut kita ya akan hantu. Oke, 2 menit lagi. Konklusi, kita masuk ke konklusi. Konklusinya ialah, kesimpulannya ialah rasa takut bisa jadi negatif dan rasa takut juga bisa jadi positif, baik itu dengan hantu atau dengan seseorang atau dengan hewan, bahkan dengan Tuhan sendiri. Rasa takut bisa jadi positif dan bisa jadi negatif. Itu semua itu semua bergantung pada tindakan kita, bergantung pada respon kita terhadap perasaan takut ini. Ada yang rasa takutnya macam PTSD, saking takutnya ia pingsan gitu, saking takutnya ia langsung mati di tempat. Itu benar-benar berbeda sekali. Dan itu rasa takut yang negatif. Rasa takut yang positif itu seperti apa? Rasa takut yang positif itu membuat kita jadi lebih aware, membuat kita jadi lebih waspada, mengaktifkan adrenalin pada diri kita sendiri, sehingga membuat kita menjadi lebih oh, itu bukan hantu itu, oh kita itu si Anu gitu kan. uh, sehingga kita nggak bergantung pada rasa takut itu sendiri, kita nggak bergantung pada emosi kita sendiri, tapi kita menjadikan rasa takut itu menjadi sebuah tolak ukur kita untuk bisa penasaran akan sesuatu, sehingga kita menggunakan akal kita untuk menyelesaikan hal yang tidak kita ketahui itu. Dan itu aja mungkin ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya Wan, pamit undur diri. Terima kasih.